menyalahi perintah karena menjaga adab lebih diutamakan daripada mengamalkan isi perintah. Itu ajaran beliau belakangan jadi ilmu tafsir. Ustadz-ustadz kita ini belajar itu di kampus, semuanya jasa Abdullah bin Abbas. Dia bisa begitu bukan karena dia rajin belajar, tapi karena dia beradab kepada sang maha guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu tempat yang paling saya suka di dunia itu pesantren. Paling seneng sekali, nggak tahu kalau masuk pesantren itu kayak Farhan. Tahu Farhan? Bukan nama si doi. Senengnya bukan main. Jadi setiap kali saya masuk pesantren itu kayak saya merasa pulang ke habit saya sendiri, kayak kembali seperti masa kecil. Padahal kecil saya nggak nyantri, saya nyantri setelah jadi mahasiswa. Jadi kalian beruntung nyantri dari kecil. Saya mengeluh kepada ayahanda saya manggil beliau di sana, manggilnya apa, bukan opa ya, opa mah Korea. Apa, masukkan saya pesantren. Kata beliau, nggak usah nak, duit apa ndak ada. Saya mau ngomong apa lagi, ngomongnya nggak ada duit. Anak yang pengertian, sudah, saya katakan saya ridho. Tapi sejak saat itu keinginan saya menjadi santri tambah dahsyat. Maka setiap lumbung-lumbung bekas pesantren, bekas-bekas surau tarekat, surau-surau dulu baca kitab. Seperti di Betawi ada langgar. Orang Betawi kan dulu nggak punya pesantren, sama kayak kami. Orang-orang ngajinya di langgar, tapi bisa baca kitab, jago, lebih jago dari yang mondok malah. Karena yang mondok dia nggak sadar yang dia baca itu dahsyat, malas-malesan baca. Kami karena tahu ilmu ini bermanfaat, sekali dapat bisa bahasa Arab saya nggak lepas ilmu itu. Umur 14-15 tahun Allah izinkan saya mampu membaca kitab. Sampai hari ini umur saya 35, saya tidak tinggalkan ilmu itu ya, nggak mau saya tinggalin. Tapi kawan saya di pesantren masuk kuliah, pesantren 6 tahun, kuliah 4 tahun, tamat kuliah sudah nggak bisa baca kitab. Karena waktu kuliah dia baca buku terjemahan, dia googling dari Syekh Al-Googliyah, bid'ah kubro itu ya. Maka adinda para santri, ketika nanti kuliah tetap baca kitab ya, tetap baca kitab. Jangan cuma kitab mahabbah doang ini baca, kitab dari dia. Kalau itu mah kita juga bisa baca ya. Kenapa tadi ditanya oleh Ustadz, kita sholat dulu atau ngaji dulu? Saya diam sebentar, saya teringat hadis Nabi, bahwa Nabi mengatakan ketika ditanya ayul a'mal afdal, apakah amal yang paling mulia? Jawaban Nabi apa? As-salatu ala, bukan fi, as-salatu ala waqtiha, salat ala, tepat pada waktunya. Waktu sholat asar jam berapa sampai jam berapa? Ya, kita mungkin 3:30 sampai 6:30 nanti ya. Nabi SAW pernah suatu kali, ini kan orang banyak salah paham, riwayat yang ganjil disebut syadz. Syadz itu ganjil, orang semua mengatakan A, dia bilang B, itu ganjil. Walaupun hadisnya benar, tapi dia jadi nggak benar karena dia menyalahi orang-orang yang benar. Apa namanya? Syadz. Apa namanya? Syadz. Contohnya gini, semua kalian mengatakan bahwa presiden pertama di Indonesia adalah tiba-tiba ada satu orang yang pintar, dia juara umum, yang pertama jadi presiden adalah Soeharto, misalnya gitu ya. Berarti aneh nggak?
Dia orang cerdas tapi ngomongnya nyeleneh, maka dia meskipun orangnya kuat hafalannya disebut syaz. Orang pinter tapi aneh, dan itu banyak sekarang. Orang pinter tapi banyak sekarang ya. Kita nggak mau yang begitu. Nabi SAW mengatakan sholat ala waqtiha, bukan fi awwali waqtiha. Ini bedakan, bukan di awal waktu tapi ala waqtiha. Maka ala ini dibagi dua, ada waktu afdal, ada waktu ikhtiar, bahkan ditambahkan dalam waktu darurat yang ketiga. Saya nggak masuk ke situ. Saya ingin mengisahkan Rasulullah pernah mengundur sholat jamaah. Ya, ada dalam Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Abu Daud. Ya, ada di beberapa riwayat yang berbeda redaksi. Jadi ternyata di zaman Rasulullah itu sahabat juga tawuran. Tapi ini bukan nyuruh kalian tawuran ya. Karena persoalan tanah. Jadi tanahnya diambil. Dulu kan belum ada surat tanah. Ada nggak dulu? Nggak ada dulu surat tanah. Jangankan masa itu, zaman mbahnya kita belum ada. Surat-surat tanah itu jarang sekali muncul. Cuma ada tanda, dikasih tanda adat. Berkelahilah orang Arab. Rasulullah kemudian menyelesaikan masalah itu. Beliau datang ke dua suku besar di Madinah yang sedang bertengkar. Karena mereka bertengkar, Rasulullah SAW kemudian mencoba mendamaikan. Jangan begitu, ini begitu lagi. Pengen merasa benar. Tahu sendiri orang Arab. Orang Arab itu kalau sudah ngomong, berhentinya mungkin cuma mati doang. Hobi sekali mereka tuh ngomong. Tanya sama mereka nih, ustaz kita yang sudah lama di sana. Benar gak Ustaz? Yang pernah di sana? Yang nggak pernah ya nggak ngerti. Gak usah gitu deh, antum yang bisa bahasa Arab, lihat berita atau wawancara bahasa Arab, atau ada diskusi dalam bahasa Arab, itu syekh ma syekh saling bantah-membantah. Ini belum selesai ngomong, nih ngomong sendiri di TV. Saya kan suka dengerin, ngeliatin orang tengkar kan asik kan, perang-perang mulut tuh seru asiknya. Cuma kita mikir-mikir sini memalukan juga ya, sangat-sangat memalukan. Mereka perang mulut depan Nabi. Dilihat matahari, wah udah asar nih, tapi Nabi harus selesaikan dulu. Jadi Nabi itu di zamannya bukan pakai simsalabim mendiam Quran, bukan begitu ya. Kayak Avatar gitu ya, atau kayak apa yang apa namanya itu yang bisa berubah jadi 1000 itu, Naruto. Aduh, padahal berubah jadi 1000 bisa aja duit tuh. Nyambungnya sama film. Boleh lah. Kalian nonton Naruto ya? Enggak, udah nggak umur kali. Nabi SAW menyelesaikan seperti adat manusia. Ini ditenangkan, ini ditenangkan, ini diademin, terpanas lagi, diademin lagi. Bilal udah ngeliat-liat, kok Nabi nggak balik-balik ya? Lihat-lihat ke belakang, kok Nabi nggak masuk-masuk? Masuk di gang sana, masih jauh. Kira-kira sudah jam 5-an, sahabat nunggu sudah 1 jam lebih. Kalau kita jamkan, baru Nabi muncul, wajah beliau agak kelelahan. Tapi sahabat nggak ngerti. Bilal karena nggak sabar kemudian manggil, wahai Abu Bakar As-Siddiq, mohon engkau maju ke depan. Abu Bakar lihat lagi ke belakang, udah 1,5 jam. 1,5 jam itu lama atau bentar? Menunggu itu lama loh rasanya, apalagi menunggu sang kekasih. Lama sekali rasanya. Serius, kalian pernah jatuh cinta nggak? Menunggu sebentar itu rasanya lama ya? Emang begitu. Tapi kalau sudah bersamanya, lama rasanya sebentar ya. Yang nggak pernah jatuh cinta nggak tahu lah. Maka tanya sama Pak Kiai, karena beliau cinta sama istrinya. Hidup udah berapa tahun Pak Kiai sama istri? 22, rasanya kayak baru 2 bulan kan. Saking cintanya itu.
sebentar rasanya. Tapi kalau nggak cinta, duduk 2 menit rasanya 2 bulan. Lama amat sih orang gitu. Nggak senang sama guru. Ini hati-hati, ini kalian kenapa bodoh-bodoh? Bukan karena otaknya bodoh, karena nggak cinta sama guru. Cintai guru, bukan cinta nafsu, cinta rohani, cinta kolbu. Kita kalau cinta sama guru, dia masuk kita tunggu-tunggu, dia keluar nggak kita tungguin. Ya, nggak akan ada yang berani, Pak udah jam sekian, itu berarti ente belum cinta. Ya, tersinggung kita. Saya walaupun tahu, saya ngetes aja kadang mahasiswa. Kalau dia bikin jam, berarti dia belum betul-betul cinta sama ilmu yang kita ajarkan. Ya. Kalau Zoom enak, tinggal matiin. Jadi dulu pernah kejadian ada mahasiswa bilang, maaf Pak, sudah jam sekian. Oke, saya nggak ada assalamualaikum. Emang sok penting amat mereka ya kan? Emang kita nggak penting? Emang yang kita ajarkan nggak penting? Kita lagi jelasin dipotong, kurang ajrun ya. Ajrun tau nggak ajrun? Bahasa Arab apa arti ajrun? Kurang pahala, bukan kurang ajar ya. Kurang ajrun deh itu ya. Nabi Muhammad SAW telat, Abu Bakar sudah maju. Sudah maju Abu Bakar, sudah takbir, tapi Abu Bakar kalau takbir suaranya tidak terdengar. Abu Bakar kalau jemput nama Allah suaranya nggak keluar. Kita sekarang obral takbir di mana-mana. Abu Bakar nyebut nama Allah getar badannya. Langsung sembuhkan langsung Abu Bakar. Kalau kita corok Allah Akbar, nggak punya adat ente baca Allah Akbar. Baca Allah Akbar itu besarkan dulu Allah, namanya dipenuhkan di dalam kolbu. Ledakkan dulu cintamu dalam kolbumu, sebut namanya seperti kau memanggil kekasihmu. Kita kalau nyebut kekasih kan getar mulut kita. Saya awal-awal dulu jatuh cinta, awal jatuh cinta dulu yang saya ingat loh ya, ketemu si doi nggak bisa gerak, badan kaku, getar semua. Oh, saya bingung, ini terjadi apa nih, kok jadi stroke ini? Padahal umur-umur kalian ini wajah-wajah sedang pengen jatuh cinta ya nggak? Emang ya wajah-wajah kurang kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Abu Bakar As-Siddiq masih baru takbir, tiba-tiba Rasulullah datang dengan ontanya. Orang semua tahu Rasulullah itu bau badannya harum sekali. Jadi kalau beliau datang ke masjid itu masjid itu harum dengan keharuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya bergerak. Nah, maka fikih Syafi'i kita jangan-jangan bukan Syafi'i yang sebenarnya. Kalau di fikih Syafi'i kan kalau gerak 3 kali berturut-turut batal gitu. Bukan batal sebenarnya, rusak. Kecuali darurat harus tambahkan. Misalnya bunyi handphonenya bunyi, ringtone-nya apa lagu terbaru sekarang? Apa Neng? Lagu terbaru sekarang apa? Apa deh? Kamu kalau dengerin lagu-lagu yang lagi viral apa? Waduh, gak sepakat deh. Apa kata dia? Tadi gimana? Gak jelas ya? Noah. Yang mananya? Hah? Yang terdalam. Oh gitu. Kayaknya ente doang tuh. Ya udah deh, lupain itu. Ketika bergerak, mereka kasih jalan Nabi loh. Jadi Nabi nembus, nggak batal sholat. Kenapa cuma matiin ringtone nggak mau? Berisiklah satu masjid itu dengerin dangdutan ya. Mending Noah bisa melayang kita ya nggak? Kalau dangdutan duduk pengen goyang aja bawahnya. Walhasil sampailah Nabi di depan
di tempat berdirinya Abu Bakar, tempat beliau jadi soft biasa di makmum. Abu Bakar ditegur oleh sahabat. Waktu itu belum diajarkan cara menegur, ada yang pakai tepok-tepok, gitu kalau begitu ya, tepok-tepok. Akhirnya mereka nggak paham-paham juga. Ada yang pakai takbir, ada yang pakai subhanallah. Itu berisik itu. Sore itu adalah sholat terberisik di zaman Rasulullah SAW. Bunyi orang tepok-tepok, pengen ngingetin Abu Bakar. Abu Bakar, ada Rasulullah di belakang, ente mundur, kira-kira begitu. Kan gak boleh ngomong. Kan gak bisa kan? Lagi sholat. Abu Bakar lagi asik dengan nama Allah. Tiba-tiba belum merasakan harumnya Rasulullah, dia kaget. Maka dia mundur kahkari, mundur pelan-pelan, gak mesti 3 gerakan sekaligus, pelan-pelan, 1 berhenti, 1 berhenti, begitu di fikih. Jadi kita mau mematiin handphone nih, ambil, berhenti bentar, habis itu berhenti bentar, jangan ngeliatin isinya, baru dimatiin, berhenti bentar, langsung taruh, udah gitu. Jadi jangan, wah itu mas serabutan, batal sholat ente. Ya pelan-pelan kita. Ya, beliau ta'akhara qahqariyan, beliau mundur dengan 1 langkah 1 langkah. Adab kepada Allah, juga beradab kepada Rasulullah. Kata Nabi, Nabi bilang begitu, kamu terus jadi imam. Nabi ridha Abu Bakar jadi imam. Tapi Abu Bakar punya adab kepada Rasulullah. Abu Bakar siapa? Mengimami Rasulullah. Maka majulah Nabi. Apakah Abu Bakar melanggar sunnah Nabi? Bandel nggak tuh Abu Bakar tuh? Nabi suruh kamu di situ, Abu Bakar mundur, melanggar sunnah nggak? Ini jadi kaidah belajar usul fikih. Laisa kullu amrin lil wujub. Mukhalafatul amri, menyalahi perintah, hifadhan ala husnil adabi, muqaddamun ala tahqiqil ma'mur. Itu kaidah baru keluar sore ini. Ditulis kan tuh. Aneh nggak bisa ngulanginnya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Mukhalafatul amri, coba lagi tadi. Mukhalafatul amri hifazun ala husnil adabi, muqaddamun an tahqiqil ma'muri. Menyalahi perintah karena menjaga adab lebih diutamakan daripada mengamalkan isi perintah. Contoh nih, Pak Kiai bilang makan aja, tapi di depan beliau perutnya keroncongan. Waduh, enak deh kayaknya nih. Cuma ada Pak Kiai, kita jaga adab. Ya, jangan dikit lah ya enggak. Tahan napas. Padahal lagi lapar. Ya. Makanya emang sunnahnya kalau makan Pak Kiai jangan dekat-dekat santri, pada jaga image. Sesekali boleh ya. Biar pada kesetanan semua makan. Dan ini terjadi beberapa kali di kalangan sahabat. Nabi perintah tapi mereka nggak lakukan, mereka mundur, mereka menyalahi perintah. Selesai sholat Nabi tanya, ya bna Abi Kuhafah, anak ibu Abi Kuhafah, kok kamu tidak mengikuti isyaratku? Apa kata beliau? Wahai baginda Rasul, siapalah Abu Bakar bin Abi Kuhafah itu? Pantaskah dia ketika dia nungging sujud di belakangnya Rasulullah SAW? Adabnya bukan main. Sekarang askar di sana bentak-bentak orang di kuburan Nabi, nggak ada adabnya. Maka Nur Al-Madani sudah tidak ada di kota Madinah kecuali cuma kuburan Nabi SAW dan sahabat. Udah hilang adabnya. Semoga diwariskan oleh orang-orang Bani Jawi, Bani Sundawi. Bani Jawi mencakup Sunda semuanya, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, semua masuk Bani Jawi. Dan saya demi Allah tidak melihat
Di dunia Islam, orang yang beradab seperti adab para santri di negeri ini, ya, bersyukur kalian jadi santri. Alhamdulillahirabbil. Itu bukan apa-apa. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadi badui. Badui itu datang suka-suka, pulang-pulang ninggalin jejak. Jejak apa? Kencing dulu dia di masjid. Tapi Nabi nggak marah. Begitu Rasulullah. Ini adab. Jadi poin saya sore ini, adinda santri semua, mengingatkan diri saya juga yang alfa dan para asati semua, para ajengan, ya. Kalau Pak Kiai pasti sudah paham lah, bahwa kadang ada adab yang lebih dahulukan daripada perintah. Kadang perintah itu cuma basa-basi, ya. Ingat-ingat ini sampai nanti. Kita harus beradab dengan pewaris-pewaris Rasulullah, beradab dengan orang tua, beradab dengan kakak kelas, walaupun ente lebih bagus baca kitabnya. Bukan berarti yang kita lebih gede kita busungkan dada, kamu kesal adab sama aku, kamu beradab sama gua. Enggak. Kita kalau lebih tua enggak perlu minta orang menghargai. Enggak dihargai enggak apa-apa. Tapi adab kita kalau kita kecil, kita menghargai yang tua. Adab kita kalau tua, menyayangi orang yang salah adab. Laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan bagian dari al-Muhammadi, umat Muhammad, yang tidak menyayangi anak kecil. Anak kecil suka salah nggak? Suka salah adab. Orang tua enggak mutuk, ente suruh adab mati ente, nggak begitu. Maka kiai-kiai ajengan, guru-guru yang kalbunya ada nur al-Muhammadi, nur umat Nabi Muhammad SAW, dia betul-betul sayang kepada yang kecil. Jika ada yang besar, dia hormat. Besar itu ada besar ilmu, ada besar angkatan, ada besar umur. Yang dahulu ilmu, kemudian angkatan. Maka nih kalian nih lebih tua dari adik kelas, cuma dia lebih pintar. Dia kan menghormatin kita sebagai kakak kelas, tapi kita juga harus takzim kepada dia. Ente orang hebat dalam hati, gak usah dipuji dia, ya. Terbesar hidungnya sama telinganya, ya. Nah, gunakanlah adab ini. Beradablah kepada pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab itu thariqat terdekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bukan berarti thariqat tertinggi zikir banyak-banyak, enggak. Zikir banyak-banyak untuk diri sendiri, benar. Kita zikirnya 1000 untuk siapa? Diri kita. Kalau kita beradab sama orang, kita sedang ingin membahagiakan orang. Ini 70.000 kali lipat di atas zikir. Karena kalau zikir untuk diri sendiri, kalau adab kita membahagiakan sesama muslim, apalagi yang dibahagiakan orang tua, apalagi yang dibahagiakan guru. Saya doakan yang hadir ini, santri-santri semuanya adalah orang-orang yang beradab kepada guru-gurunya, beradab juga kepada kakak kelasnya. Yang kakak kelas sayang kepada muridnya, bukan sayang-cayangan, ya. Itu beda lagi. Kalau ya nanti lapor sama kiai, ya, mau diakatin, mukanya masih muka bocil, ya. Udah jam 4, ya. Ini kayaknya mau sholat jam 6 nih kayaknya. Enggak lah. Kisah kedua, habis itu kita sholat. Suatu kali Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih muda, seumur-umuran kalian sebagian, ada yang lebih kecil malah, bahkan beliau lebih kecil dari kalian, sekitar umurnya 12 atau 13 tahun. Beliau sedang khidmah di rumah sepupunya atau saudaranya Maimunah. Rasulullah sedang menginap di rumah itu. Dulu tidak ada air keran, nggak ada air telaga. Maka si anak kecil bernama Abdullah bin Abbas ini ngambil air di sumur malam-malam hari. Nggak takut hantu? Takut hantu nggak? Takut hantu? Yang diperintahkan untuk mengurus alam ini siapa? Kita apa jin? Ini jin denger nih, ya. Kalau antum takut, ingat aja muka saya, ya.
Yang disuruh mengurusi bumi siapa? Jin apa manusia? Terus kenapa takut sama jin? Jin itu nggak boleh napak di bumi, saking dia nggak punya hak di bumi. Dia kalau mau napak, dia harus naik pohon dulu, dia harus naik gunung dulu, naik awan dulu. Nggak boleh dia napak di bumi, dia sudah diusir dari tanah. Kita yang ngurusin bumi, ngapain takut? Ya, jadi nggak ada takut genderuwo, nggak ada. Takabur nggak boleh, nggak ada takut kuntilanak, nggak ada. Kita nggak takut dengan mereka. Mereka itu bukan khalifah di bumi. Mereka yang harus takut sama kita. Ya, kalau ada pemimpin satu negeri atau sahibulillah premannya, ya orang-orang harus tunduk sama dia lah. Ngapain kita takut sama yang kecil-kecil itu? Mereka aja nggak dikasih izin menunjukkan jasadnya. Kan jasadnya dari api, nggak diizinin sama Allah. Gimana? Mulai sore ini masih takut sama jin? Ingat muka saya aja ya, sama muka Pak Kiai. Jangan-jangan Pak Kiai diam-diam takut juga nih. Gak usah takut ya. Baca aja nama Allah dalam hati, hilang rasa takut. Kan wali Allah la khaufun alaihim walau nggak ada rasa takut. Kalau takut belum wali. Norak itu namanya ya, santri takut sama jin. Tapi sombong, santri nantang-nantang jin nggak boleh juga. Nggak boleh. Kita biasa-biasa aja. Ente di alam ente, aneh di alam aneh. Begitu aja. Ya. Abdullah bin Abbas ambil air nggak takut. Malam-malam Nabi bangun, Nabi SAW buang air kecil, kemudian berwudu. Nabi nanya, ini air siapa yang ngambilin? Kan kamu bukan nggak keluar dari kamar. Kata Nabi kepada istrinya. Kata istrinya, tuh si Duloh Abdullah bin Abbas. Nabi kemudian masuk ke ruang sholatnya, nggak gede, kecil. Jadi disunahkan di setiap rumah ada ruang sholat, walaupun kita sholat ke masjid, itu sholat sunnah. Nabi takbir, ujuk-ujuk datanglah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berdiri di mana? Berdiri di samping kiri. Nabi tarik supaya pindah ke samping kanan. Ketika pindah ke samping kanan, Nabi sejajarkan dengan kakinya. Ibnu Abbas langsung mundur. Mundurnya pelan-pelan. Ditarik lagi sama Nabi, dia mundur lagi. Ditarik yang 3 kali, dia mundur lagi, Nabi biarin. Apakah Abdullah bin Abbas bandel? Tidak ya. Selesai sholat Nabi tanya, Abdullah. Kalau orang Sunda, Abdullah panggilannya apa? Dul. Dul, kamu kenapa Dul? Lagi sholat aku tarik kok kamu nggak maju, malah mundur lagi. Nabi konfirmasi, bukan Nabi nggak tahu, Nabi konfirmasi aja. Cerdasnya anak kecil. Apa kata Sindul? Wahai baginda Rasulullah, pantaskah seorang bocah tengik kayak Abdullah bin Abbas sejajar dengan Rasul Allah? Itu kata beliau. Pantaskah orang hina sepertiku sejajar dengan engkau? Adab nggak itu? Diperintah Nabi, dia nggak kerjain karena jaga adab. Maka tidak semua perintah mesti dilakukan jika bertentangan atau berhadapan dengan adab. Kira-kira begitu. Lalu Nabi pegang kepalanya, Nabi doain, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan orang ini agama, akhlak, wa alimhu ta'wil, ajarkan dia takwil Quran, takwil ilmu-ilmu. Takwil mutafsir bedanya, tafsir menjelaskan yang jelas, kalau takwil menjelaskan yang tidak jelas. Tafsir menjelaskan yang tersurat, takwil menjelaskan yang tersirat. Itulah ilmu Sayyidina Abdullah bin, didoain masih kecil. Maka saya doakan yang hadir, yang jadi santri di sini, Allahumma faqih kullaman yadrus fi hadzal ma'had wa yudarris fi hadzal ma'had fid din wa 'allimhu ta'wil.
Amin rabbal alamin. Didoain. Makanya semua ilmu tafsir sekarang rujukannya Abdullah bin Abbas. Nggak ada lagi cuma Abdullah bin Abbas. Beliau mengajarkan ada tafsir dengan riwayat, ada tafsir dengan syair, ada tafsir dengan isyarat, ada tafsir dengan akal. Diajarkan polanya semua. Itu ajaran beliau belakangan jadi ilmu tafsir. Ustadz-ustadz kita ini belajar itu di kampus. Semuanya jasa Abdullah bin Abbas. Dia bisa begitu bukan karena dia rajin belajar, tapi karena dia beradab kepada sang maha guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanyalah para kiai kita, lebih senang murid pinter songong apa santri beradab? Pasti jawabnya santri yang beradab. Itu bukan begini-gini aja. Jika ada sampah depan guru, ambil cepat. Gurunya lagi nggak ada sampah. Ujian nih, nggak ada guru nih, negara kiai ini. Cuekin aja lah. Nah, berarti adabnya belum benar. Dia beradab cuma ketika fisik ada. Kalau fisik nggak ada, dia nggak beradab. Adab hakiki, ingat, ghaib al-ghaib wal hadir. Mau gurunya ghaib, mau gurunya hadir, sama. Inilah yang disebut rabitatul mursyid. Berkaitan kolbu murid dengan kolbu guru mursyid. Mau gurunya jauh masih dia ingat. Abu Hurairah mau makan, itu ingat muka Nabi di gandum, nggak jadi makan dia. Kata dia, Rasulullah nggak pernah makan beginian, masa aku makan beginian? Nggak jadi makan dia. Selesai dulu nangisnya baru bisa dimakan. Abdullah bin Umar setiap lewat satu tempat dia menunduk. Ditanya orang, kamu kenapa? Kamu gila? Enggak. Dulu Rasulullah ketika lewat di tempat ini, dulu ada pohon, Rasulullah menunduk. Jadi mereka mencoba menghubungkan hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita buat manakiban, barzanjian, kita buat maulid Nabi, itu untuk mengenang semua. Karena situs-situs di sana sudah nggak bisa diakses. Cuma ada Ka'bah sama kubur Nabi, udah nggak ada lagi sama masjid, ya. Nggak ada lagi. Semua nurnya insya Allah sudah Allah pindahkan ke negeri-negeri Bani Jawi. Insya Allah. Semoga kita kebagian nurnya. Amin rabbal. Al-Fatihah.